Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah ya. Amin. Perkenalkan, saya Kak Sofia selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Akan mengajak kalian untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Kita akan belajar materi apa ya kali ini? Ada yang sudah tahu? Ya, benar sekali. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi terkait dengan masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian sudah siap belajar materi kali ini? Sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Yuk, simak baik-baik. Seperti yang sudah Kak Sofia bilang tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar teman-teman dapat satu, mengetahui kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa. Yang kedua, agar teman-teman dapat mengetahui pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Yang ketiga, agar teman-teman dapat mengetahui peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Dan yang keempat adalah agar teman-teman dapat mengetahui kepribadian Nabi Muhammad SAW. Saat masih anak-anak, Nabi Muhammad sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Di usia 5 tahun, ayahnya meninggal dunia. Di usia 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Di usia tersebut, beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Menginjak remaja pun harus kehilangan sosok yang beliau sayangi, yaitu meninggalnya Abdul Muthalib, kakeknya. Tetapi kondisi tersebut justru menjadikan Nabi Muhammad sebagai pribadi yang penuh dengan kesabaran dan penuh dengan kepedulian. Nah, gimana sih kehidupan Nabi Muhammad setelah dewasa? Untuk mengetahui jawabannya, terus saksikan video ini ya teman-teman. Poin pertama yang akan kita bahas adalah kehidupan Nabi Muhammad setelah dewasa. Teman-teman, pekerjaan yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menggembala kambing loh. Ada 3 alasan mengapa Nabi Muhammad akhirnya memutuskan untuk menggembala kambing. Yang pertama, Nabi Muhammad ingin membantu kondisi ekonomi pamannya. Kesadaran itu muncul setelah melihat pamannya yang memiliki beban tanggungan banyak, sehingga Nabi harus berbuat sesuatu. Yang kedua, bekerja sebagai pengembala kambing tidak memerlukan modal. Yang ketiga, Nabi Muhammad senang ketika berada di padang yang terbuka, layaknya anak-anak lain. Oleh sebab itu, padang yang luas adalah arena bermain yang menyenangkan baginya. Sehingga, selain bekerja, Nabi juga tidak melewatkan masa bermainnya. Wah, kira-kira masih ada nggak ya anak muda yang mau mengembala kambing seperti Nabi Muhammad? Nabi juga pernah ikut pamannya untuk berniaga ke Syam. Mereka pergi rombongan. Saat perjalanan sampai di Busra, Syam bagian selatan, rombongan dagang dijamu oleh pendeta atau rahib Buhaira. Buhaira melihat ada tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad. Buhaira mendekati Nabi, lalu menggenggam tangan Nabi dan berkata, "Inilah penghulu para rasul. Inilah rasul utusan Tuhan alam semesta. Inilah orang yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Mendengar perkataannya, Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu?" Buhaira menjawab, "Sungguh, ketika kalian mulai mendekati Aqabah, semua batu dan pepohonan bersujud. Padahal batu dan pohon tidak akan bersujud kecuali di situ ada seorang nabi. Aku mengenali dia dari cincin nubuat di bawah tulang rawan bahunya. Bentuknya menyerupai buah apel. Kami mengetahui tanda seperti itu dari kitab suci kami." Rahib Buhaira meminta Abu Thalib untuk segera membawa Nabi kembali ke Mekah.
jangan diteruskan pergi ke Syam membawa Nabi Muhammad. Buhairah khawatir kalau orang-orang Romawi dan Yahudi mengetahuinya, mereka akan membunuh Nabi. Maka Nabi Muhammad dibawa kembali ke Mekah sesuai anjuran pendeta tersebut. Setelah kembali ke Mekah, beliau lalu membantu pamannya dagang dan menyiapkan air untuk para pendatang yang beribadah ke Baitullah di kota Mekah Al-Mukarramah. Saat usia Nabi Muhammad menjelang 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan untuk membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam bersama Maisarah. Maisarah adalah seorang laki-laki ya teman-teman. Saat menjual dagangan Khadijah, jika melihat ada barang dagangan yang rusak, maka ia tunjukkan kerusakannya. Jika barang tersebut dalam keadaan cacat, maka ia tidak akan menjual dengan harga yang mahal, tetapi sesuai dengan kondisi barang tersebut. Banyak orang yang senang dan banyak yang membeli barang yang didagangkan, sehingga barang yang dijual Nabi Muhammad SAW tidak tersisa, habis terjual. Mereka merasa senang karena menjumpai pedagang yang benar-benar jujur. Mereka senang mendapatkan barang yang baik dan tidak tertipu. Nabi Muhammad SAW adalah pekerja keras di dalam setiap pekerjaan. Beliau selalu melakukan dengan jujur, tekun, sungguh-sungguh, dan penuh dengan tanggung jawab. Poin kedua yang akan kita bahas adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Oke teman-teman, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun. Mereka awalnya rekan kerja, seperti yang sudah Kak Sofia ceritakan. Tetapi Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad. Mau tahu bagaimana bisa itu terjadi? Pada saat usia Nabi menjelang 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan untuk membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Nabi Muhammad kan dipercaya untuk berdagang, ditemani oleh Maisarah. Nah, peristiwa tentang cara dagangnya Nabi itu diceritakan Maisarah ke Khadijah. Lalu, Khadijah tertarik dan mengutus Nufaisah binti Munya untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Setelah itu, Nabi bermusyawarah dan disetujui oleh pamannya. Akhirnya, Khadijah dan Nabi Muhammad menikah dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Usia Khadijah waktu itu 40 tahun dan Nabi 25 tahun. Nah, dalam pernikahannya dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad dianugerahi 6 putra-putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua anak laki-laki Nabi wafat waktu masih kecil, dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Fatimah. Poin ketiga yang akan kita pelajari yaitu peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Saat 5 tahun sebelum kenabian, ada satu peristiwa, yakni peletakan kembali Hajar Aswad. Nah, penasaran gak sih kenapa bisa lepas? Pada saat itu, Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Dengan peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Dan yang menjadi arsitek adalah orang Romawi yang bernama Baqum. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Perselisihan ini terjadi sampai 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya, Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, itulah orang yang memimpin peletakan kembali Hajar Aswad. Semua orang sepakat dengan cara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Nabi Muhammad SAW.
dan yang berhak otomatis adalah Nabi Muhammad. Nabi meminta orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Nabi meminta sehelai selendang dan pemuka-pemuka kabilah, yakni orang-orang Quraisy yang berdebat tadi, supaya memegang ujung-ujung selendang, lalu mengangkatnya bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya legalah semuanya kebagian. Mereka berbisik dan menjuluki Al-Amin, yang artinya dipercaya, untuk Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad memang dapat dipercaya dan bijaksana ya. Poin yang terakhir dari kakak yakni kepribadian Nabi Muhammad SAW. Setelah menyimak penjelasan dan cerita dari kakak, kalian pastinya udah terbayang dong kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, jujur dalam berdagang. Aduh, ada satu lagi nih cerita kejujuran dari Nabi Muhammad. Boleh ya kakak ceritakan? Nah, suatu saat ketika Rasulullah sedang berdagang, ada seseorang yang membeli barang dagangannya, lalu menitipkan barang yang telah ia beli untuk diambil kemudian. Namun, orang ini kemudian lupa dan pulang ke rumahnya. Setelah beberapa hari, orang ini ingat bahwa ia menitipkan barang yang ia beli kepada Nabi Muhammad dan segera berlari ke pasar. Ia terkejut. Ia melihat barang dagangannya yang dibelinya di tempat Nabi Muhammad masih ada. Wah, jujur sekali ya. Hehe. Yuk lanjut. Yang kedua, tekun dan disiplin dalam bekerja. Yang ketiga, bijaksana. Yang keempat, dermawan, suka membantu orang-orang di sekitarnya saat sedang kesusahan. Yang kelima, cerdas. Yang keenam, bertanggung jawab. Alhamdulillah ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita sudah berhasil menyelesaikan materi tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Kakak harap kalian tetap semangat ya. Menarik bukan belajar sambil mendengarkan penjelasan seperti ini? Pada materi kali ini, kita dapat banyak sekali pengetahuan maupun pelajaran dari peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW. Mulai dari kesabaran saat kehilangan seseorang yang sangat dekat dengan beliau, bagaimana cara berdagang yang baik, bagaimana cara menjadi orang yang bijaksana, jujur, tekun, disiplin, dan tanggung jawab. Inilah yang harus kita contoh ya teman-teman, dalam semangat menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Muda, tua, sama saja. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Kalau zaman dahulu belum ada sekolah, anak muda membantu orang tua, berdagang misalnya. Kalau zaman sekarang, anak muda seperti kalian itu kewajibannya ya belajar. Tapi tetap harus membantu orang tua ya. Oke, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberi banyak ibrah, hikmah, serta manfaat kepada kita semua. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya teman-teman. Perbanyaklah mengisi waktu luang kalian dengan membaca buku, agar wawasan kita semua dapat terus bertambah. Sekian dari kakak, banyak salah, mohon maaf ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.